jadi santri, kalau nyopirkan kiai atau kitalah menjemput penceramah dari Jawa, dari manakah, mengadakan acara di Masjid Sepakat, jemput penceramah, membawa mobil hati-hati, jangan pijak terus gas, karena yang kita bawa ini orang yang dibutuhkan umat, bukan tanggung-tanggung. Ini ribuan umat yang nunggu dia. Jangan sembrono bawa mobil. Ini bawa mobil kayak pilot, kayak bawa kawan. Ada orang salahnya. Waktu-waktu juga. Tapi kalau ini bermasalah, banyak orang yang gagal. Saya dapat YouTube-nya tuh. Hati-hati. Kalau nyopir tuan guru, hati-hati. Kecuali beliau nyuruh ngebut. Kalau beliau tak nyuruh ngebut, jangan ngebut. Kalau kita gagal, paling satu jadwal gagal. Tapi kalau termasuk ke jurang, 60 jadwal gagal. Bisa innalillah. Makanya perlu hati-hati. Yang biasa tukang jemput penceramah, hati-hati. Kita amanah. Yang kita bawa ini bukan orang sembarangan. Kadang-kadang membawa penceramah kiai besar sama dengan bawa kawan. Di tikungan 140 bantainya. Saya santri itu hakim, anak buah saya itu. Saya tengok hampirnya 120. Kim, saya bilang. Katanya. Diturunkannya gasnya. Semalam tadi ke Purdedi. Waktu sempit. Maghrib harus sampai di Masjid Purdedi. Saya mau turun jam 4.30, sejam setengah harus sampai. Taruhlah lebih sejam 40. Pas tidak turun datang tamu. Akhirnya berangkat jam 5 kurang 15. Jam 6 harus di Purdedi. Pijaknya gas. Aku tengok condong hampirnya. Wah, kata aku yang ini. Aku bilang biarlah. Kalau gagal lah paling satu. Daripada kita termasuk ke akasia gitu ya. Aduh. Makanya saya bilanglah sama santri, kalau membawa guru tidak sama dengan bawa kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu, diceritakan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kata Nabi, lazimi atas kamu, senantiasa atas kamu
bisidqi dengan berlaku benar, berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, maka bahwasanya benar, bahwasanya jujur itu bisa mendatangkan, bisa menunjukkan ia benar, ilal birri, kepada kebaikan. Dia akan bisa melakukan kebaikan. Birri itu bermacam-macam kebaikan. Kuncinya kalau kita jujur, kita benar, itu nanti bermacam-macam kebaikan datang. Asal benar, asal jujur. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan bahwasanya kebagusan itu bisa mendatangkan ia, bisa menunjuki ia akan oleh kebaikan itu ilal jannati, menuju kepada surga. Wa ma yazalu rajulu, dan senantiasa, artinya tidak henti-hentinya, oleh seorang laki-laki, yasduku, yaitu benar ia laki-laki, wa yatahara, dan bersungguh-sungguh ia, as-sidqa, akan benar. Dia bersungguh-sungguh menjadi orang yang benar. Dia bersungguh-sungguh dengan usahanya menjadi orang yang jujur, apapun resikonya. Hatta yuktaba indallah, sehingga ditulis akan itu orang di sisi Allah siddiqan, akan orang yang banyak benarnya, termasuk orang-orang siddiq, artinya orang-orang yang banyak kebenarannya. Orang-orang siddiq itu digiring menuju ke dalam surga. Kesimpulannya, amalan masuk surga itu mengambil dari hadis Nabi ini adalah berlaku benar, adalah berlaku jujur. Karena jujur membawa kepada macam-macam kebaikan. Kalau sudah macam-macam kebaikan dilakukan, maka di antara kebaikan itu ada yang menuntun kita kepada surga. Nah, cuman Imam Syafi'i ada menambahkan, amalan masuk surga itu berusaha mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, hidup merendah. Jangan merasa hebat, jangan merasa tinggi, jangan sombong. Jadi orang sugih jangan sombong, karena yang sugih orang, bukan kita. Jadi orang hebat jangan sombong, karena yang hebat orang, kenapa kita sombong? Jadi orang pintar jangan sombong, karena yang pintar orang, bukan awak. Artinya apa? Sehebat apapun kita ini sebenarnya tidak punya apa-apa kita. Yang ada ini semua titipan Allah. Kapan Allah tidak ngambil, hilang. Maka itu tidak bisa kita sombong dengan kelebihan yang Allah titipkan. Nanti kalau kita merasa hebat dengan kelebihan yang Allah titipkan, nanti diambil Allah,
tidak apa-apa lagi kita. Tidak ada apa-apa. Ada di zaman dulu diceritakan, ada orang ini hebat ilmunya, hebat amalnya, hebat perangainya, sehingga diberi Allah karamah. Bila keluar rumah berjalan di panas hari, panas tidak akan menyinarinya. Ketika keluar mesti panas itu ditahan oleh mendung. Mendung berjalan mengikuti itu orang, kemana pergi mendung ikut. Berarti dia di jalan tidak kepanasan dan tidak kehujanan. Lalu karena diberi karamah tadi, suatu saat di zamannya itu ada seorang laki-laki yang dapat gelar khali'un. Khali'un itu kalau bahasa kita hidung belang, mata keranjang, liur baungan, hantu bibinya. Nah, tuh ada betah lagi tuh paham dah. Pelit boy. Jadi bertemu dari kejauhan. Yang ini orang nakal ini melihat orang itu dilindungi mendung berjalan kemana saja, lalu sadar dia, merasa rendah dia. Ya Allah, hamba banyak dosa, hamba banyak membuat orang susah, hamba banyak mengecewakan orang. Karena tadi khali tadi, orang liur baungan tadi. Nah sementara hambamu itu ya Allah, dia ilmunya banyak, amalnya banyak, akhlaknya baik, sehingga engkau lindungi. Kemanapun dia pergi, senantiasa kau lindungi. Mendung berjalan, kadang-kadang panas, lalu dia hendak ngambil barakah, berdekat dengan orang yang hebat ini tadi. Sekalinya orang yang hebat tadi melihat ada orang nakal sedang menuju ke dia, dia terpikir, kalau nanti Allah nurunkan bala untuk orang itu, nanti kata Sidin aku tak ikut. Berarti kan secara kada langsung Sidin merasa aman daripada bala kalau tidak dengan orang itu. Berarti merasa lebih daripada orang tadi. Lalu menyimpang. Sekalinya mandong itu bergisir, tidak mau lagi mengikuti orang ini, bergisir berpindah kepada Khalik tadi. Yang Khalik tadi dinaungi mendung. Lalu Allah wahyukan kepada nabinya Bani Israel, sampaikan kepada umatmu itu, silahkan beramal dari awal pula. Karamahnya diambil Allah sebab merasa hebat. Nang tadi dia banyak dosa asalnya, lalu merasa hina, hendak bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah, merasa bersalah, taubatnya diterima, maka mendung pindah ke orang itu. Maka sehebat apapun kita, kalau merasa hebat, bagus orang yang asalnya tidak hebat, tapi dia sadar merasa tidak hebat, lalu memperbaiki dirinya, maka itu lebih baik daripada orang yang hebat tadi tapi merasa hebat. Itu amalan menuju surga, merendah diri. Yang keempat, letakkan orang alim, orang soleh di hati kita. Apapun berita yang berkembang di media,
Nah, yang satu menyebut yang satu, ya kita jangan ikut membencinya. Kita tetap mencintai, tetap menyayangi kepada orang-orang yang berilmu, karena mereka sudah memberi manfaat kepada orang banyak. Kita nih memberi manfaat ke siapa? Orang memberi manfaat di pengajiannya saja yang hadir ribuan. Berarti dalam satu pengajian 1000 yang dinasihati. Dan kita ngomong cuman, tidak pernah kita memberi manfaat kepada orang lain seperti beliau memberi manfaat kepada orang lain. Maka berpikir kita tetap mencintainya karena beliau adalah memberi manfaat kepada kita orang banyak. Itu amalan menuju kepada surga. Letakkan wali, letakkan orang soleh di dalam hati kita, maka beruntung bagi kita yang dapat meletakkan orang soleh, apalagi para aulia, apalagi nabi kita diletakkan di hati sampai kepada Allah selalu ada di hati kita. Beruntunglah sudah, beruntung. Kemudian sebaliknya, wa iyyakum wal kaziba, dan takuti olehmu akan berdusta. Jangan sampai berdusta kecuali untuk kebaikan. Kalau untuk kebaikan berdusta tidak dianggap berdusta. Orang nanya, kamu tahu tak ceritanya orang tuh? Kabarnya dia kawin lagi, padahal bininya sudah 4. Kenapa maka 5 bininya begitu? Karena ada 5. Kita bilang tidak tahu, selesai. Walaupun kita tahu, ada tahu. Untuk meredakan biar dia ini jangan usil, itu adalah tugasnya sendiri. Baik sangka aja mungkin diceraikannya sih kok dah. Tidak masalah lah, nyana 4 bini terserah dia lah. Yang penting dia adil. Bini orang, apa kita sibuk? Nah, kalau bininya yang sibuk biarlah. Nah kita bilang kada tahu, sekalipun tahu itu tidak termasuk berdusta. Biar jangan banyak ribahnya, karena kalau tidak nanti banyak ribahnya, ya. Atau kita berdusta untuk mendamaikan orang yang bersengketa, boleh, tidak apa-apa. Kita bilang dia itu menyesal. Dia tuh pingin minta maaf dengan kau, cuman mungkin segan dia, menyesal. Dia bercerita dengan saya, padahal dia ngomong dengan kita, sumpahinya orang tuh, ya, habis sumpahnya, kampret sekeluarga orang tuh katanya. Tapi kita bilang, tidak ada dia bilang sama bagus lah. Cuman mungkin katanya aku salah duga, padahal tidak begitu. Jadi yang di sini ini kurang marah. Berarti aku salah menilai dia. Ternyata dia baik menilai kami, pada kampret nilaiannya. Yang disampaikan itu. Nanti di sini nih, kalau ada cakap jahat bawa ke sini, dibalik, jangan jahatnya. Nah dia pun mau sebenarnya. Nah akhirnya lama-lama reda, setahun 2 tahun bahaya raya kesalaman dia, mendamaikan namanya. Ada bapak, boleh hukumnya mendamaikan orang bersengketa, agak berdusta dikit tak apa-apa, supaya dia ini akur, itu tidak termasuk berdusta. Tapi kalau tidak diperlukan dalam agama, lalu berdusta, takuti olehmu. Fa innal kadziba, maka bahwasanya berdusta itu yahdi ilal fujur,
dia bisa mendatangkan kepada kecurangan. Nanti curang dia, karena orangnya tidak jujur. Kita paling payah menghadapi orang yang tidak jujur. Payah, tidak pernah jujur dengan kita. Ini yang payah. Makanya sekecil apapun kita harus jujur. Cuman kadang-kadang dia tidak jujur, tidak enak. Seperti santri lah. Santri itu dia tidak jujur, tidak enak. Apalagi sopir kita. Kita pergi pengajian kemana-mana, perjalanan 3 jam, jam 12 bulik, sampai ke rumah jam 3 subuh. Nanti malam besok pergi lagi nyupirkan. Tanyalah santri itu, capek tak? Tak lah katanya. Ada capek tak? Ada jujur. Ngantuk ya? Kalau ngantuk istirahat dulu ya. Tidak katanya. Pada uleng dalam mobil. Ada jujur. Akhirnya, nah, termasuk ke jurang mobil. Makanya harus jujur. Jadi santri, kalau nyupirkan kiai atau kita lah menjemput penceramah dari Jawa, dari manakah, mengadakan acara di Majelis Sepakat, jemput penceramah, membawa mobil hati-hati. Jangan pijak terus gas. Karena yang kita bawa ini orang yang dibutuhkan umat, bukan tanggung-tanggung. Ini ribuan umat yang nunggu dia. Jangan sembrono bawa mobil. Ini bawa mobil kayak pilot, kayak bawa kawan. Ada orang salahnya. Waktu-waktu juga. Tapi kalau ini bermasalah, banyak orang yang gagal. Nah, saya dapat YouTube-nya tuh. Hati-hati. Kalau nyopir tuan guru, hati-hati. Kecuali beliau nyuruh ngebut. Kalau beliau tak nyuruh ngebut, jangan ngebut. Kalau kita gagal, paling satu jadwal gagal. Tapi kalau termasuk ke jurang, 60 jadwal gagal. Bisa innalillah. Nah, makanya perlu hati-hati. Yang biasa tukang jemput penceramah, hati-hati. Kita amanah. Yang kita bawa ini bukan orang sembarangan. Kadang-kadang membawa penceramah kiai besar sama dengan bawa kawan. Di tikungan 140 bantainya. Nah, saya santri itu hakim anak buah saya itu. Saya tengok hampirnya 120. Kim, saya bilang. Katanya. Diturunkannya gasnya. Semalam tadi ke Pordadi. Waktu sempit. Maghrib harus sampai di Masjid Pordadi. Saya mau turun jam 4.30, sejam setengah harus sampai. Taruhlah lebih sejam 40. Pas tidak turun datang tamu. Akhirnya berangkat jam 5 kurang 15. Jam 6 harus di Pordadi. Pijaknya gas. Aku tengok condong hampirnya. Wah, kata aku bahaya gini. Aku bilang biarlah. Kalau gagal lah. Paling satu. Daripada kita termasuk ke akasia gitu ya. Aduh. Makanya saya bilanglah sama santri, kalau membawa guru tidak sama dengan bawa kawan. Hati-hatinya lebih tinggi. Kadang bawa motor ngebut bermiring-miring. Saya kesal dengan santri itu kalau di tikungan, wah miring, gaya ngebut. Ada yang melepas tangan, aduh payah. Kita yang dibawa bukan kawan begitu. Saya ada melihat di YouTube-nya tuh, karena kan di Lirboyo ada kejadian, mungkin lelah kah, atau mungkin dia tidak berbilang, karena kan santri itu tidak bilang ngantuk, tidak enak, mau bilang lelah, tidak enak. Jadi akhirnya kita gurulah yang berpikir. Kata beliau yang di YouTube tuh, kalau perjalanan sudah 3 jam, kita rasa agak puling mobil tuh, berarti lelah dia nih. Ajak ngopi lah dulu, ajak ngopi. Kapan perlu, ajak belecak dulu, supaya segar matanya begitu.
atau suruh dia berokoklah dulu. Nah, kamu rokoklah dulu. Ya, sudah tenang, sehat, baru berangkat. Nah, dia tidak jujur. Tidak jujur. Makanya harus jujur. Rata-rata santri begitu. Kalau disuruh, kau sibuk tak? Enggak, pada sibuk tuh. Nah, kau lelah tak? Enggak, pada lelah. Ngantuk ya? Kalau ngantuk istirahat, kada katanya. Padahal kalau teguringan dibangunkan 2 kali mangkat itu bangun. Berarti dia ngantuk, cuman kada nyaman. Tidak enak bilang. Makanya kita jadi apa saja, jujur saja. Kalau kita ngantuk, bilang ngantuk. Kalau kita lelah, bilang lelah. Biar nanti kebaikan datang. Nanti kalau kita tidak jujur, masalah bisa datang. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan bahwasanya curang itu yaitu mendatangkan kepada neraka. Kalau di dunia tidak jujur bisa sengsara. Sudah kita lelah, kada bilang kada lelah, dikhawatirkan nanti ada mudaratnya. Wa ma yazalur rajulu yakzibu, dan senantiasa, artinya tidak henti-hentinya seorang laki-laki yakzibu, yaitu berdusta ia rajul, wa yataharra, dan bersungguh-sungguh ia rajul, al-kaziba, akan berdusta, hatta yuktaba indallah kadzaban, sehingga ditulis akan itu seseorang di sisi Allah orang yang banyak bualnya. Kalau bahasa kita digelarlah gabul. Gabul itu ganal bual. Nah, ada kawan saya yang bergelar gabul ya. Bualnya tuh tingginya, geleri anak-anak gabul. Juga apa gabul? Ganal bual. Makanya kita ini jangan sampai bergelar kazaban. Kazaban itu artinya ganal bualnya daripada benarnya. Kita kalau sudah terbiasa berbual, berdusta, nanti suatu saat ketika kita jujur, orang tidak percaya. Maka jangan pernah kita berdusta. Tapi kalau kita didustai orang, kita jangan jera. Biasa saja. Yang dipandang bukan orang itu. Biar orang yang berdusta itu nanti lama-lama sadar. Jangan dimarahi. Kalau kita emosi, marah, dia tambah jadi membuali kita. Biarkan saja. Jangan jera. Ada tuan guru di kampung dibuali orang, diundang nanti malam, sempian kami undang ke rumah. Enggih, sampai malam datanglah guru ini. Begitu datang disuruh naik, tapi kok orang tidak ada, cuman guru itu satu. Kata guru, ada apa mengundang saya malam ini ke rumah sempian? Kata yang undang, tidak ada, saya tidak ada hajat apa-apa, cuman ngundang saja. Sempian kalau banyak kesibukan mau pulang tidak apa-apa. Itu kan kasar tuh. Tadi ngundang, sekali datang suruh pulang. Karena orang hebat itu diundang datang, tidak diperlukan pulang. Nah, malam isu ngundang lagi. Sama dengan malam pertama. Kata guru, ada hajat apa ngundang? Kata tuan rumah, tidak ada. Saya cuma ngundang. Sudah sempian datang, terserah sempian. Mau pulang, mau duduk-duduklah. Pulang. Tapi tidak jera beliau. Malam ketiga datang lagi ngundang. Dan kita jangan coba-coba gitu. Dijamin malam nanti tangga rumah kita pindah ke pohon pisang. Cobalah terai. Biasa membuali orang. Angkat kawan tangga tu. Nah, pindah ke pohon pisang tangganya, kalau tidak pindah ke pohon pinang. Kalau tidak dilimparnya ke anak parit.
Ini 2 kali dibuali, yang ketiga ngundang, datang lagi. Sudah yang ketiga, kata guru, saya tahulah kalau kau membohongi saya, cuman saya sengaja datang. Maka karena kau tak butuh saya pulang. Penasaran ini tuan rumah, kenapa orang ini dibuali sampai 3 kali, ya tak jerak-jerak. Dipanggil, tuan guru, kenapa sempian dibuali pertama, yang kedua masih datang, buali kedua, yang ketiga masih datang? Karena kata beliau, saya tidak memandang engkau, saya memandang Allah sedang menguji saya. Maka saya tersenyum, oh Allah menguji saya, sabar tak saya nih? Nah, maka saya tidak marah. Akhirnya menangis tuan rumah, sadar sebab kita tidak jerah. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu jilid 3, kita hidup nih Allah menyuruh tidak boleh sedih. Itu pantangan pertama. Dibuali orang jangan sedih, tidak masalah. Bukan 1-2, penceramah pun bisa dibuali orang. Datang ke rumah, menghadap, mau ngundang. Sampai hari hanya didatangi, dede. Banyak kawan saya kayak gitu. Kemarin saya juga bulan orang tuh nampahnya haulan untuk bulan Rajab, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab. 3 bulan ngundang dah. Saya tandai sekalinya sampai hari hanya saya nak berangkat, saya curiga ini kenapa tidak nelpon. Saya teleponlah kawan di sana, saya tidak mau menyebutkan di mana, di sana pokoknya. Saya telepon, coba cari tahu ada tak acara hari ini. Dicari tahu, ada kawannya, ada Ustaz. Saya bilang coba cari tahu siapa yang megang undangan, siapa penceramahnya. Sekalinya kiai dari Jawa, Purworejo. Lah, kenapa saya disuruh ceramah? Nah, kan dibualinya tuh. Kalau awak maka membatalkan undangan, nyumpah dia, mentang lah katanya laris, undangan tak beres, undangan milik-milik. Pada awak yang bualinya juga. Nah, itu payahnya tuh. Nah, tapi biarlah, kan masalah, tidak usah diungkit. Padahal kalau kita nak menggawi dia, kena tuh pegian ke sana. Biar panitia minik kepala penceramah berdua yang datang. Nah, cuman saya kan tidak mau, karena sudah ada maka tidak datang. Nah, jadi kalau orang membuali, nanti ngundang lagi, datangilah. Jangan mengingat itu. Kata Guru Muaz, yang diingat tuh yang baik-baik. Jangan ingat yang tidak baik, supaya hidup aman, damai, meniru kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat dunia dan akhirat, husnul khatimah, wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.